bagaimana chip dari Zorn. Ya, chip ini sering banget dipakai dengan Zorn ya, karena sangat-sangat mengganggu sekali. Dan seingatku, waktu awal chip memang dibuka, itu langsung dipakai juga oleh Homeboyz. Jadi mereka cukup comfort dan mungkin udah tahu in and out dari chip itu sendiri. Tapi Faramis Band, ini aku suka banget juga untuk Faramis Band. Karena untuk Best of One series, terutama untuk Faramis ya, ini bisa memaksa tim fight-nya panjang banget. Dan kita tahu ini lawannya IHC. IHC memang kuat dengan penggunaan dari Faramis. Oke, nggak mau lah ya nih Faramis. Jangan dulu. Tapi Loi, padahal kalau misalkan bicara tentang Udil ya, dia lebih ke artileri dari mid lane ya kan, kayak Farsha yang di gadang-gadang menjadi satu kekuatannya juga kan. Sebenarnya sebelum Farsha udah mulai masuk lagi ke meta sekarang, Valentina kan jadi hero favoritnya banget dari Udil. Tapi ada game fact nih. Zorn adalah satu-satunya pemain ya yang bermain dari season 1 loh, dari season 1 MPL MOS sampai sekarang. Berarti kan udah 13 season. 13 season ya udah. 13 season bagi 2 6 tahun setengah Om. Benar-benar veteran lah pokoknya. Banget sih ini veterannya banget. Dan bahkan masih aktif loh, kompetitif loh. Iya, 6 tahun kan? Berarti kalau 1 tahun 2 season. Betul. Ya 13, 6,5 tahun Om. Banyak 6,5 tahun. Wow. Ya ini yang bicara tentang jam terbang dan pengalaman lah ya. Kalau kita bicara jam terbang jelas Homeboyz, ada Udil. Iya kan, loh bicara Udil 2019 MSC. Iya, dan ini menjadi The Last, waktu itu kan jadi KG kan. Betul. Sekarang menjadi The Last KG yang masih ada di MSC harusnya. Oke. First pick langsung ke arah Cloud. Oke, Cloud-nya diambil ya. Setelah kalau kita melihat kemarin Cloud memang sempat dipakai sekali. Itu dipakai dengan Wawawa atau kemarin tuh dari KBG. Wawawa. Kita comeback. Wah, kayaknya sama deh. Dengan nama Wawawa ini jangan suka dong, comeback. Wawawa yang ini jungler. Tapi suka karena comeback juga. Tiap hari. Ngeri sih. Oke, karena memang Cloud-nya diambil dan Terizla ini udah bukan bicara tentang hero meta yang gimana banget, yang overpower nih ya. Karena kita nggak melihat juga ada Angela, tapi Ling langsung diambil dan ini assassin yang dipertunjukkan oleh Zaura. Menarik sih. Itu dia. Karena ini beda banget dengan apa yang mereka bawakan. Karena mereka adaptif juga sama patch ya. Kan patch ya. Kita tahu ini patch memang baru masuk mungkin 2 minggu terakhir ya, 3 minggu terakhir. Dan kita melihat begitu banyak assassin yang memang bisa dipakai, terutama untuk menggapai mage, untuk menggapai marksman. Karena itu dia, satu item yang habis kena nerf. Skypiercer. Dan itu memang sakit banget. Tetap lah kalau harganya 1.500 first item buat assassin yang bisa finisher bagus banget. Turun 2%. Kayaknya masih meresahkan deh. Tapi stacknya ditambah 20. Nah, iya bener itu dia. Sama aja kan? Sama aja. Oke, langsung ke arah Vexana. Gak gentar ya, walaupun memang ya karena mau gimana assassin ini musuh bebuyutan mid lane backline ya kan. Betul. Dan juga, ada yang aman. Dan juga Vexana ini bagusnya ya, kalau kita assassin, kita lagi lompat ke dia tanpa ada teman kita yang ngebuka, itu tangannya hampir pasti kena ke kita loh. Deadly Grasp-nya kan, itu bisa kena ke kita juga. Dan Edit yang diambil sekarang. Udah terlihat ya, dan apakah ini akan langsung ke Angela? Kita tahu juga bagaimana combo Ling Angela ini ya mengikuti juga ya untuk di kemunculannya Ling, tapi tidak, lebih memilih ke arah Ruby. Ini deny juga nggak sih sebenarnya? Ruby bisa sih buat Zorn-nya, karena yang melihat Homeboyz, mereka tuh editnya ditaruh di EXP. Jadi mereka jangan sampai ke Gojek, tapi memang bisa di-flex lah buat edit itu sendiri ya. Jadi banyak banget ini yang bisa dipakai. Dan kalau kita sempat kan kita mention Chibi juga, dia dengan power Nolan. Iya, itu dia. Apakah betul gambling nggak sih? Kayaknya agak sedikit resiko, tapi bicara tentang early-nya mereka juga harus bisa pegang masalahnya. Kita lihat asuransi mereka ada di Cloud. Gimana caranya menahan early-nya? Apalagi kalau kita tahu Ling juga ini seringkali nakal dia main-main ke jungle. Kalau Ling itu biasanya nge-skip pasti kan, turtle 1 itu kalau emang nggak kuat. Cari tukar dia. Tapi tukernya levelnya dia pasti unggul 2 tuh dibandingkan dengan junglernya kita. Karena mobility-nya cepet kan. Dia kan atlet parkour ya kebetulan ya, dia lompat-lompat tembok. Tapi Nolan ya di ban? Nolan di ban. Itu dia. Berarti gak ada lagi buat Assassin Burst sekarang? Gak ada. Bisa dipakai Chibi, tapi Angela dulu. Angelanya sekarang di ban. Paketan ya? Paketan. Tapi kalau ngelihat dari Assassin Power ya, sebenarnya Chibi juga ada di Joy. Tapi kalau kita sekarang kayak udah jarang banget ya ngeliat Joy. Sangat jarang sekali. Biarpun di buff ya memang ya. Dia di buff dari sisi pemberian damage-nya dia. Tapi itu lihat tuh ada Ruby, ada Terizla, agak riskan banget dipegang untuk penggunaan Joy. Tapi kalau misalkan mau Assassin, Lancelot kayaknya bisa jadi
pilihannya. Bisa dari Hayabusa juga. Kalau bicara tentang Assassin. Betul, masih ada Hayabusa. Tapi sekali lagi ini Ruby mengganggu dan Leomardnya di back benar. Aduh. Aku berharap Leomard keluar karena ini kemungkinan besar keluar. Udah di buff yang pertama. Yang kedua memang dibawakan dengan Chibi. Iya. Mereka sering main kayak gitu. Mereka main tabrak 3, tabrak langsung. Ditebas-tebas tuh ya. Naik kuda ya kan. Oke. Tapi sepertinya memang udah. Nah ini tadi yang seperti Omo bilang juga. Tim besar. Datanya banyak atau mungkin juga udah di-download duluan nih berarti. Di-download ya. Di-download nih. Udah free-download ya. Bisa dia sebelum rilis nih udah download duluan. Makanya ini bukan Mongolian downloader lagi. Mereka udah sangat-sangat adaptif sekarang. Oke, banning lagi mau ke arah healer. Masih Florin terbuka juga. Kalau bicara tentang healer, bahkan Matilda pun masih open. Iya, Matilda yang kayak udah gak terlalu perhayo ya sekarang ya. Mid lane ya, sorry. Ini kan berarti udah ada Ruby-nya roam. Betul. Ya, karena Terizlanya bakal, atau bahkan bisa aja Terizlanya di mid lane kan. Kita udah sering banget tuh ngelihat Terizla di flex ke mid lane. Ya, tapi lihat itu kembali keluar 3 hero yang memang cukup tebal ya. Tapi ini melihat memang, ini aku suka banget sih. IHC mereka draft dengan 3 hero tebal seperti ini. Karena mereka ngeliat ini Kari udah gak mungkin diambil lagi. Oke. Jadi otomatis ini 3 akan bisa berkuasa untuk di early game. Iya juga. Dan ini kayaknya kemungkinan Nathan ya bakal diambil buat sisi IHC nutup ke arah magic damage-nya. Atau bahkan kemungkinan juga ini Ruby Gold lane. Bentar, ini berarti Terizla mid kan? Terizla mid harusnya. Iya kan? Nah, kalau misalkan atau Terizlanya ya sih benar. Ya, Terizla mid. Ruby di XP atau di gold. Tapi tetap butuh magic masalahnya. Kayaknya enggak sih. Nathan ya. Nathan ini bakal jadi jawaban harusnya buat IHC. Yep, magic damage ya. Mereka butuh juga dan Mino bersama dengan Roger Jungle, yes. Mereka sempat ngebawain sekali buat Roger Jungle. Sayangnya hasilnya kurang bagus, tapi kembali dibawakan oleh Homeboyz. Dan last pick-nya masih ada Nathan. Apakah benar karena mereka kurang dari pemberian magic damage, dan Nathan masih bagus banget. Meskipun memang di nerf ya dari replika entropy dengan damage-nya berkurang 35% dari 70 ke 35%. Jauh ya. Tapi masih sakit. Masih berasa lah. Karena tetap mainnya penetration ya. Ya. Oke, kalau asumsinya nih. Ruby-nya di gold. Terus XP yang punya magic damage kayak Guinevere, Sylvana. Wow. Agak berat sebenarnya ya. Jalan kaki semua dong. Iya, jalan kaki semua. At least mungkin ini bakal ada asuransi juga nantinya di arah late game ya. Untuk Nathan yang bisa jadi jawaban untuk IHC. Tapi Farsha berarti gold Ruby ya? Gold Ruby ya. Atau Farshanya di gold lane. Nangis sih ketemu Cloud ya. Wow, IHC membawakan sesuatu yang benar-benar ya cukup berbeda lah. Ya, Ruby Gold ya. Ya, Ruby Gold. Dan ini dia munculnya Farsha. Bebek. Apa Farsha Gold lane? Enggak, belum. Tenang. Ini belum sepenuhnya berganti. Tapi kemungkinan besar ini harusnya Ruby-nya di gold sih buat pegangin Cloud-nya ya. Ya memang susah buat nyicil juga ke Ruby-nya. Belum lagi lifestyle-nya Ruby memang tebel. Dan berarti langkah yang nanti mungkin diambil oleh gold laner yang oleh Cloud ini harus hati-hati banget. Harus benar-benar presisi, gak boleh sembarang masuk, karena sekali masuk bisa ketahan. Don't run Wolf King, I'm offended untuk open initiate. Dan ini banyak banget loh sebenarnya. Untuk hero-hero yang dipakai Link juga bahkan bisa tiba-tiba masuk nanti. Iya, sisi powernya banyak, bahkan hampir semua ya. Kayak Tempest of Blade. Dan kita akan melihat seperti apa untuk di match pembukaan kita di MSC Wildcard Group B. Hari yang kedua tentu saja. Dan terlihat bahwa kali ini Ruby Gold lane. Ruby Gold lane, oke. Menarik. Sesuatu yang baru dan cukup menakutkan kalau aku bisa bilang ya. Kalau dibawakan apalagi di babak seperti ini. Ya, lumayan resikonya tinggi ya. Walaupun sebenarnya Ruby Gold lane kita udah beberapa kali ngeliat ya. Yap. Ini berarti mereka memainkan metode 2 fighter ya. 2 fighter kiri kanan, dan mereka akan mengandalkan nanti jungler mereka untuk bisa memberikan damage yang besar. Dan apakah ini akan menjadi satu first blood karena Ethan akan langsung mengeluarkan flicker mundur terlebih dahulu setelah bermain cukup jauh. Open fire masih belum mengenai tubuh dari seorang Ethan. Zorn memberikan zoning out kembali atas Forbid, tapi Zesaura is coming. Satu buah Despair Storm membuat adanya sedikit efek knock up, tapi Zorn kali ini HP udah gak terlalu banyak lagi, dan flicker tepat waktu berhasil untuk bisa membuat dirinya terhindar dari first blood yang bisa diciptakan oleh IHC Esports. Ya, dan Chibi berusaha untuk mencari satu kompensasi tadi ya, berusaha untuk mendapatkan keunggulan juga. Tapi belum bisa dikejar oleh Chibi, dan sementara waktu di bagian bawah ini harus bisa tahan dulu. Dan Chibi lihat bagaimana agresifnya dia untuk langsung menyeberang ke dalam jungle lawan.
Retribution dipakai juga langsung ya. Tapi berarti ini kalau ngelihat dari IHC, mereka akan membuat dari Zeshauranya well farm ya. Yep. Kayak gold lane-nya ya udah berarti. Yep, nahan aja. Gak akan farming banget gitu ya. Dia akan nahan, kiri kanannya bakal nahan. Nanti junglernya nih yang dikasih kesempatan untuk bisa dapetin point kill. Jadi... Aku lebih penasaran buat Zaura nanti itemnya kapan nih keluar buat Sky Piercer-nya. Oke. Tapi kalau ngelihat antara kedua belah roamer ini saling zoning udah kelihatan juga ya. Ethan kali ini harus mundur, hati-hati udah nggak punya flicker juga. Zeshaura memilih untuk mundur setelah purple buff-nya habis dan Turtle pun udah muncul. Yap, dengan Turtle yang keluar seperti ini, sebenarnya kemungkinan besar Homeboyz bisa mendapatkan Turtle. Karena kan ya, Link sekali lagi agak sulit ya untuk bisa kontes di Turtle, kecuali memang akan ada snatch ke Turtle berupa adu retribution. Oh, Feeder Astra kali ini Sword mencoba untuk menghindari dan bahkan masih bisa selamat dari arah belakang Anthnos Gun. Dan juga eksekusi dari Chibi berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dengan stiker ini bencana. Wow, benar-benar ya, ini bencana. Dan itu digocek tadi. Dan kelihatan bagaimana dari Homeboyz-nya mereka sudah bisa pegang di early. Apalagi kita tahu ini adalah Roger. Roger yang memang kalau dapetin early snowball akan sangat sulit untuk bisa dihentikan. Oke, zoning membuat dari Zeshaura kali ini gagal untuk bisa masuk ke area Turtle. Bisa disecure juga oleh Chibi dan Sepat. Ini yang menjadi satu barrier yang ngebuat akhirnya dari IHC susah untuk mengintip. Wow, jadi kalau kita hitung ya, turret control dari Homeboyz juga cukup banyak ya. Hampir semua. Punya, mid laner-nya punya, semuanya. roamer punya. Ya, tadi itu bahaya banget sih. Mungkin kecuali Chibi dengan Nets lah. Tapi ya sekali lagi untuk di bagian topnya, melihat bagaimana Edit dengan full defense item di sini akan sangat berharga, terutama masuk ke late game. Menginjak late game akan mudah untuk bisa menumbangkan assassin atau bahkan fighter-fighter lawan. Ya, dan apalagi pemilihan Roger di jungle ini menurut aku pemilihan yang sangat-sangat bagus banget karena kita tahu Assassin ketemu Roger agak susah kan, bisa di-dodging juga karena skill-skillnya. Dan terlihat kali ini ada satu buah watch juga blazing 2 terra belakang dan bahkan double kill kali diamankan oleh Forfeit. Temples of Blade sudah mulai dibuka tapi Ethan menjadi pertukaran 2 untuk 1 yang terjadi di arah tengah. Tapi Bebex bakal dikejar lagi. Ada battle mirror rematch dari Nets juga yang berhasil untuk bisa mengejar sehingga kali ini pertukaran menjadi adil 2 untuk 2. Oke, mungkin adil untuk tadi ya, tapi jelas Homeboyz mereka pegang keunggulan juga setelah adanya team fight sekali tadi. Zaura agak terpressure sepertinya meskipun masih tetap bisa melakukan farmingan juga. IHC Esports mereka belum menemukan cara untuk bisa menjinakkan Nets. Ini cloudnya kelihatan sangat bebas sekarang, Ul. Dia bisa farming, dia bisa join team fight-nya juga loh tadi. Walaupun ya sebenarnya ngelihat dari IHC 5-5-nya punya crowd control effect ya. Tapi masalahnya ini Cloud menjadi jawaban di saat ya dia punya escape tools dan ini dia dari replaying. Ya ini yang aku mention tadi, Netsnya ternyata dia bisa join juga, dia nggak melulu soal farming ya, tapi dia juga bisa join buat tim fight-nya untuk mencicil HP-nya lawan, sehingga yang lainnya nanti bisa masuk dengan enak juga untuk bisa melakukan finisher. Yap, dan tadi lihat dari satu buah Divine Sword masuk ke Sepat juga udah mulai berasa nih dan Blood Wings menjadi pilihan untuk Forbid. Ya, extra shield, movement speed juga ada dan masih ya Zorn dengan taunting dia untuk memancing emosi lawan ya untuk open team fight ke dia juga. Sementara untuk jangka panjang ini Rogernya sih yang bakal pegang peranan penting. War X tadi sudah dibayar dengan Chibi dan ini sudah membuat dia punya power di early untuk bisa mendapatkan stack demi stack untuk memberikan true damage yang besar. Yes, dan Eternal Secret udah dibuka. Sepat kali ini akan berubah menjadi Primal Wrath lagi. Wajar tegak kena, tapi satu buah retribusi dari Zaura yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle bagi IHC kali ini. Tapi Chibi berhasil untuk bisa menurunkan nyawa dari Ethan yang kali ini udah mulai direnggut, tapi Zaura terlalu lama sepertinya berada di lini paling depan sehingga dirinya pun harus hilang karena 3 tukar 1 kali ini yang sudah terjadi dan turtle-nya menjadi milik dari IHC Esports. Ya, meskipun turtle diambil tadi, mungkin timnya agak dipegang oleh IHC, tapi Nets-nya tidak terbendung. Dia tetap melakukan farmingan untuk di area bawah dan item dari dia juga sudah hampir selesai sepertinya. Udah ada Swift Crossbow, terus juga dia juga punya satu Demon Hunter Sword. Ya. Dan akhirnya dari IHC mereka cukup kebingungan gimana cara stopping antara kedua damage dealer-nya. Ada di jungle dan di gold-nya soalnya. Ya itu dia. Dan tadi kalau kita lihat ya, War X kan first itemnya Chibi. Dia bakal ke Sky Piercer item kedua dia. Kalau udah full spec, apalagi kita tahu ini snowball draft yang dibawakan dengan Homeboyz, ini akan sulit banget untuk bisa dihentikan lagi. Karena memang tipikal eksekutor banget ya, bisa dibilang untuk Roger, apalagi dengan Sky Piercers yang sekarang memang sinergi banget. Tapi sekarang Zeshaura nggak akan dibiarkan
bergerak secara tenang sih, ketempelan dan Skypiercer selesai. Oke, Skypiercer dan apakah efektif? Ya, bahkan kali ini double knock up sudah mulai terlihat juga. Forbid berhasil dihilangkan, sempat menjadi pertukaran nyawa, tapi dengan ada tackle soft blood defensive berhasil dikeluarkan. Aizen berada di paling depan, mencoba untuk mempegang arah Udil, tapi Chibi is coming dengan Lycan Punch yang on point, membuat Aizen pun harus hilang kali ini. Ya, setebal-tebalnya juga tadi ya, aktif tadi untuk Skypiercer-nya. Sementara farmingan sudah mulai dikuasai oleh Homeboyz, mereka sudah mulai menguasai untuk Medan. Sedangkan IHC, mereka mau keluar pun, mereka belum ketemu dari jawabannya sendiri. Yep. Tadi kalau kita lihat dari tim fight yang besarnya juga, ini IHC-nya mereka cukup kebingungan mau targeting ke yang mana dulu. Nah itu kan, karena ada dua kan, beda sama IHC, mereka cuman kayak bisa dibilang satu lah. Utamanya ada di Zishaura dan juga Forbid sebenarnya. Tapi lihat, kali ini kembali dengan adanya satu Walkers of Crow, sempat langsung berubah. Primal Wrath dikeluarkan untuk bisa defense. Tapi Turtle, yang ketiga ini sepertinya nggak akan dibiarin lagi sih sama IHC. Mereka bakal coba untuk kontes, tapi sepertinya dengan adanya zoning out yang dilakukan oleh Homeboyz pun kali ini Turtle jatuh ke tangan mereka. Ya, tanpa kontes sama sekali juga tadi, karena cukup sulit. Dan kita melihat IHC Esports, mereka sudah bermain secara 5, mereka udah mulai kumpul terus-terusan. Dan yang split dari Homeboyz, Nets-nya selalu ready, Nets-nya selalu siap. Dia bisa join kapanpun juga karena dia juga punya mobilitas. Sedangkan Zaura ini assassin loh, bukan heroes yang punya range damage yang bisa bekerja seperti Cloud. Jadi agak beresiko kalau dia melompat ke depan, belum lagi yang bisa tangkep dia itu masih ada editnya, masih ada sepat. Yap, dan menjadi main carry lah bisa dibilang. Betul. Ya dari assassin Zishaura dengan linknya. Kalau early-nya kayak begini sih bakal susah banget ya. Betul. Apalagi asuransi late game-nya mereka juga ya udah cuma ngandelin high ground mereka aja di Farsha-nya. Dan sekarang Chibi coba untuk membalaskan keadaan. Damage-nya begitu besar kali, bakal coba dikejar lagi dan killing spree diamankan pula kali ini di tangan Chibi Ethan. Coba untuk bertahan di dalam satu buah inner turret di arah bawah. Tapi memang dari Homeboyz mereka juga cukup disiplin, mereka nggak mau terlalu paksa. Oh, tapi itu dia power dari Skypiercer ya, yang lagi-lagi memang besar banget damage yang bisa dihasilkan juga. True damage yang bisa terjadi. Golden Staff bagi Nets ini udah snowball. Homeboyz lihat mereka sudah kumpul 5, mereka ingin mendapatkan objektif yang banyak sebelum memulai Lord yang pertama. 0-3-1 Om Zishaura ini susah banget pastinya buat catch up. Berat banget ya. Dari build itemnya juga kelihatannya ya DHS, Golden, Shift Crossbow, Poker Corrosion. Bedanya jauh banget. Bedanya 2 item. Wow. Itu dari jungle-nya juga lihat. Beda 3.000, udah ada endless lagi buat Chibi-nya. Baru berseker doang modal dari Zishaura. Ya, lebih ke defense ya. Defense item buat IHC, jadi sementara waktu mereka belum bisa untuk mengkontes apa yang bakal dipancing oleh Homeboyz. Karena Homeboyz ya sejauh ini mereka memang selalu maju karena mereka memaksakan untuk adanya force error yang dilakukan oleh IHC Esports. Yep. Oke, tak terasa juga Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Sepertinya kesempatan buat IHC. Kontes ini cukup berat kecuali memang dari Ethan dan juga Aizen-nya bisa bikin momentum ya Om. Yap. Dan ya bermain dengan cukup stabil dan pelan sekarang. Bagi kedua tim ini temponya agak sedikit turun ya. Karena ya kita tahu ini ada Lord yang pertama juga bisa jadi diambil oleh Homeboyz. Dan Zaura, Grand Dragon Spear. Oke, langsung item kedua. Oke. Dia pengen escape lah ya mungkin ya. Lebih banyak lagi dalam keadaan yang cukup berat. Tapi dengan Chibi open fire menuju ke arah Lord yang pertama. Sepat dan juga Zorn saling bahu-membahu memberikan zoning out agar pemain-pemain dari IHC bahkan dikasih ngintip aja enggak. Bahkan gimana mau kontes. Secepat itu ya? Secepat itu. Secepat itu untuk Lordnya yang tumbang juga. Dan yang bisa dilakukan oleh Zaura sekarang hanyalah split push dulu. Dorong coba buat panjangin lane yang jauh sembari berharap mereka bisa defense. Ya, dan ini bahayanya juga untuk Roger Snowball. Apalagi ya dari Cloud-nya juga ini aman banget sih. Dari tadi dia selalu dapetin space. Dan susahnya juga untuk targeting dari Shaura ke arah Roger. Tapi sekarang Orange Buff ternyata berhasil dicuri ya. Ini bahaya sih, makin susah lagi pastinya karena sekarang inner turret akan segera dihancurkan. Yap, bagian mid turretnya dijebol sudah sekarang dan slow push buat Homeboyz-nya. Jadi mereka hanya akan bermain lebih ke untuk mengaktifkan saja shield awal ya dari base turret yang dimiliki oleh IHC Esports. Sebenarnya kalau bicara high ground mereka kuat ya, mereka punya Farsha. Tapi permasalahannya adalah Nets ini bisa hadir di sebelah Farsha tiba-tiba ya kan. Ini cukup berbahaya juga, tapi dengan adanya Sepat, masuk lagi dengan adanya satu buah onward dan Earth Shatter. Tapi lihat bagaimana kali ini Zorn membuka dengan adanya satu buah Banner Very Connect karena 2 orang sekaligus dan bahkan double kill. Dari Chibi menghasilkan juga kesempatan untuk Forbid bisa dikejar. Total 3 pemain dari IHC kali ini berhasil dihilangkan. Temple
biasa, permainan yang sangat